Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok KWN STI 6 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya Muhammad Ardian Putra dengan NIM 124370112. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Hussein dengan NIM 124370038. saya Yolita Frisilistorus dengan NIM 124370162. Saya Alden Pramudia Monoputu dengan NIM 124370082. Saya Muhammad Bagus dengan NIM akhir 44 Teknik Kimia 2022. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi asli Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara kita. Berbeda dengan demokrasi liberal yang sifatnya individualistis atau demokrasi sosialis yang sifatnya sentralistis. Demokrasi Pancasila mengedepankan prinsip-prinsip kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Prinsip utama demokrasi Pancasila adalah satu, kedaulatan berada di tangan rakyat, kedua, musyawarah untuk mufakat, ketiga, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi, sistem demokrasi Pancasila bukan hanya sistem voting mayoritas, tetapi mengutamakan kesepakatan bersama untuk mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nah, kalau di tingkat nasional, demokrasi itu dilaksanakan dengan beberapa cara. Yang pertama, itu ada dengan pemilu atau pemilihan umum. Itu di mana rakyat memiliki hak dan kewajiban mereka untuk memilih secara langsung tuh presidennya, anggota DPRD, DPR, dan juga wakil presiden. Nah, ini merupakan satu bentuk kedaulatan rakyat. Yang kedua, itu juga ada mekanisme pemerintahan di Indonesia itu kan presidensial, di mana presiden itu memegang kekuasaan eksekutif dan DPR memegang kekuasaan legislatif, di mana itu mereka membuat undang-undang. Nah, yang terakhir ketiga, itu ada sistem check and balance, di mana DPR mengawasi kinerja presiden dan presiden juga mengawasi kinerja DPR. Ada juga badan-badan lain seperti MK, BPK, dan MPR yang dimana mereka ini memastikan jalannya demokrasi di Indonesia itu lancar. Nah, jadi sudah kita lihat berbagai macam elemen tersebut membuktikan bahwa tidak hanya terkonsentrasi di satu elemen, tapi demokrasi itu dilaksanakan dengan cara musyawarah dan dengan sesuai konstitusi yang ada. Demokrasi Pancasila juga dilaksanakan pada tingkat daerah maupun masyarakat. Pada tingkat daerah terdapat pemilihan pilkada, pemilihan bupati atau wakil bupati atau wakil camat atau lurah. Pada tingkat daerah ini terdapat DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di mana tugasnya itu untuk otonomi daerah tersebut gitu. Dia menggunakan peraturan daerah tersebut. Kemudian pada tingkat masyarakat, di mana tingkat masyarakatnya ada pemilihan DPRD ataupun RW atau musyawarah atau mufakat antar sesama masyarakat untuk menentukan kepemimpinan selanjutnya. Dan bahkan di lingkup kampus dapat organisasi atau pemilihan KM tersebut, di mana kita sebagai mahasiswa berhak untuk menentukan suara kita dalam menentukan pemimpin selanjutnya. Jadi kita dapat disimpulkan bahwasanya pemilihan tersebut bukan hanya semata aja kita mengimplementasikan agar suara kita itu berhak untuk memilih dalam landasan berjudil. Meskipun demokrasi Pancasila sudah berjalan dengan baik, kita masih saja menghadapi beberapa tantangan seperti politik uang, money politics saat pemilu, dan penyebaran hoaks dan menyesatkan. Disinilah peran kita sebagai generasi muda menjadi sangat penting, di mana kita harus bijak dalam memilih pemimpin, tidak mudah terprovokasi, dan juga aktif dalam berbagai peran demokrasi. Caranya, seperti kita menggunakan hak pilih kita dengan bijak saat sudah cukup umur, kemudian mengikuti aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, baik di masyarakat maupun di lingkungan kampus, dan juga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di antara banyaknya perbedaan. Demokrasi Pancasila merupakan warisan yang sangat berharga. Oleh sebab itu, mari kita jaga dan praktikkan demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.